Oke, hari Senin kemarin kita terakhir membahas mengenai ini ya, apa namanya, tentang, gate analysis itu seperti apa dan kenapa ini penting untuk dipelajari. Jadi di sini untuk gate analysis sendiri memang yang dipelajari adalah, human locomotor. Jadi bagaimana orang itu berjalan, secara normal dan memang akhirnya tujuannya untuk mengetahui ketika, yang normal seperti apa, kemudian akhirnya ketika ada orang yang mengalami abnormalitas, bisa dibandingkan dan kemudian dengan adanya gate analysis ini, dokter ataupun fisioterapis ya biasanya juga, memanfaatkan ini, itu bisa apa ya, memprediksi treatment apa yang paling tepat atau menyarankan treatment apa yang paling tepat untuk kasus-kasus atau pasien tersebut. Nah, kemudian di sini, selain itu bisa juga untuk mengetahui bagaimana sebuah apa ya, injury atau cedera itu terjadi. Jadi bisa semacam apa ya, diprediksi mungkin ya, atau mungkin setelah diprediksi, dipelajari mekanismenya itu terjadinya seperti apa. Karena dengan, tahu, mekanismenya itu seperti apa, kita bisa, eee, semacam menghindari begitu. Selain itu juga banyak juga digunakan di sport biomechanics seperti misalkan di beberapa olahraga yang kemudian di sini memang memanfaatkan ekstremitas bawah. Nah, itu pasti akhirnya, ini ya, apa namanya, perlu ada beberapa, semacam informasi terkait bagaimana posturnya yang paling sesuai, karena tidak sama dengan orang yang berjalan pada keadaan yang normal. Seperti kemarin, sudah sempat ini ya, apa, kita bahas kayak misalkan orang yang jalan biasa, orang lari, dan juga orang naik tangga. Bagaimana kemudian, apa yang dirasakan tubuhnya, bagaimana tubuhnya itu melakukan pergerakan dan juga, posturnya itu akan berbeda setiap macam, tasnya di situ. Bahkan nanti untuk tugasnya kan kemarin ada ya, yang olahraga juga ada yang rowing, kemudian ada yang chewing, bahkan mengunyah. Tapi kalau mengunyah tidak berhubungan dengan gait ya, yang berhubungan dengan gait mungkin ada kemarin, apa namanya, naik tangga, itu masih berhubungan. Oke. Nah, setelah itu juga ada untuk melihat memang keadaan-keadaan yang seperti ini atau keadaan-keadaan patologis, keadaan yang memang, bukan keadaan normalnya atau keadaan abnormal. Dan di sini, banyak macamnya ya, mulai dari, yang paling banyak kasusnya itu adalah amputasi, amputasi ekstremitas bawah ya, karena hubungannya sama orang berjalan. Ada yang amputasinya itu di apa namanya, antara lutut dan ankle, ada juga yang antara, lutut dan, apa, di bagian paha, di bagian, femoris namanya. Kemudian ada cerebral palsy. Nah, kemarin juga ada yang membahas ini ya untuk case-nya. Kalau cerebral palsy itu yang, kemarin sempat saya sebutkan bahwa dia, permasalahannya itu ada di sistem saraf, pusat memang di otak permasalahannya. Ada keanehan di sana yang kemudian menyebabkan, efeknya itu ke motorik seperti itu. Kemudian kemudian ada juga, degenerative joint disease. Nah, ini, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan, persendian yang ada di tubuh kita. Mungkin macam-macam ya, mungkin kalau, orang pada umumnya tahu seperti misalkan rematik begitu ya, terus kemudian ada juga, asam urat. Nah, itu biasanya itu memang yang permasalahan itu ada yang di, apa, persendian atau mungkin memang persendiannya yang bermasalah karena adanya, penurunan fungsi, di bagian sendinya. Biasanya itu antara ada di bagian ligamennya atau di bagian, bantalannya begitu kan. Kalau kemarin ada yang membahas misalkan, di tugasnya itu meniskus, terus kemudian ada glenoid, ada juga nucleus pulposus. Nah, itu adalah contoh-contoh dari, apa ya, bantalan yang ada di persendian, seperti itu. Kemudian ada joint pain. Nah, kalau joint pain ini memang tadi ya, mungkin seperti asam urat atau rematik begitu yang memang, di bagian persendiannya itu mengalami, sakit seperti itu, apa, nyeri begitu. Ada karena mungkin bisa jadi kayak sarafnya terjepit atau memang ada permasalahan sama tadi ya, di bagian-bagian apa, sendinya, di bagian bantalannya. Kemudian ada juga joint replacement. Nah, ini yang joint replacement memang, di bagian persendiannya itu digantikan dengan sesuatu. Bisa karena tadi bantalannya yang rusak, maka bantalannya diganti dengan implan,
Atau di situ memang sudah misalnya kalau kecelakaan gitu ya, kecelakaan sampai kemudian bagian full dari join-nya itu memang harus digantikan karena misalkan remuk gitu ya. Nah itu bisa terjadi seperti itu sehingga akhirnya dibutuhkan apa namanya implan-implan ortopedi yang di bagian join. Nah itu yang akan kita bahas minggu depan dan minggu depannya lagi. Jadi 2 minggu berikutnya yang akan kita bahas lebih ke tadi itu apa joint replacement nih. Nanti yang akan kita bahas mulai dari bahu, pinggul, lutut, dan ankle. Kemudian ada poliomyelitis. Nah, poliomyelitis memang kelainan ini ya karena apa bentuk kakinya gitu ya. Biasanya itu apa polio, jadi struktur tulangnya yang bermasalah. Kemudian ada multiple sclerosis. Kalau ini karena ini ya biasanya penyakit autoimun kalau ini. Sehingga akhirnya apa ya pertumbuhan tulangnya atau mungkin alat geraknya itu tidak normal. Kemudian ada muscular dystrophy. Nah ini kelainannya bukan lagi di ototnya, tetapi ada di bukan di tulangnya, tetapi ada di otot begitu permasalahannya. Ada myelodysplasia. Kalau myelodysplasia ini biasanya ini ya bawaan lahir atau genetik begitu. Jadi proses pembentukan tulangnya itu tidak sempurna. Jadi kemudian ada kelainan seperti itu. Rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis ini mungkin lebih mirip dengan tadi ya joint disease tadi itu, tapi di sini apa namanya di bagian joint ya, terutama di bantalannya itu mengalami apa ya pengikisan seperti itu atau kemudian fungsinya akhirnya berkurang, gampang sakit juga akhirnya seperti itu. Ada juga spinal cord injury. Kalau spinal cord injury, berarti di sini ada cedera di sumsum tulang belakangnya. Nah ini yang cukup berbahaya kadang ya, misalkan jangan gampang misalkan apa kalau duduk tapi kemudian terlalu keras atau kemudian jatuh dengan posisi duduk itu akan sangat bahaya karena nanti bisa saja melukai spinal cord-nya atau sumsum tulang belakang atau juga ini nih kebiasaan apa biasanya sering dorong temannya dari belakang apa di bagian bahunya itu juga sangat bahaya karena nanti bisa saja sumsum tulang belakang terutama di bagian servikal atau leher itu terjepit seperti itu. Kemudian ada juga stroke. Kalau stroke ini bermasalahnya ada di otak ya. Kita sudah sempat bahas sebelumnya. Kalau yang di sini karena adanya penyumbatan pembuluh darah yang ada di otak, kemudian pecah sehingga mempengaruhi beberapa bagian yang ada di otak sehingga efeknya itu ke sistem ininya, sistem geraknya, sistem motoriknya seperti itu. Dan yang terakhir ada traumatic brain injury. Nah, kalau ini memang khusus injury-nya itu terjadi di otak. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh nggak yang untuk yang terakhir ini? Itu injury yang kayak gimana ya yang bisa terjadi di otak? Kalau stroke tadi kan karena ada ini ya pembuluh darahnya pecah begitu. Kalau sekarang memang otaknya yang mengalami injury gitu. Kira-kira efek karena apa nih? Ada yang bisa ngasih contoh atau punya pendapat apa begitu? Silakan. Mungkin karena terkena benturan. Terkena benturan, biasanya apa kejadian apa tuh yang kayak gitu? Mungkin ketika kecelakaan yaitu terjatuh dari kendaraan sehingga kepalanya jatuh duluan ke tanah. Nah, pendarahan otak mungkin Pak. Nah ini ditarik ke belakang lagi. Pendarahan otaknya itu karena apa? Dicari alasannya. Tadi mungkin Taufik sudah nyampaikan, misalnya kecelakaan. Selain itu, ada lagi nggak? Apalagi kira-kira kalau misalnya tadi terjadi pendarahan karena apa? Silakan. Perkelahian, Mbak. Perkelahian. Nanti ada ini apa namanya terbentur benda tumpul gitu biasanya ya. Selain itu, sekarang kita sempitkan kalau terjadi di anak-anak apa yang biasanya terjadi mungkin sering terjadi tertimpa benda berat ya hidrosefalus mungkin Pak. Hidrosefalus. Kalau hidrosefalus permasalahan itu pada cerebrospinal fluid, bukan karena otaknya, tapi bisa juga menyebabkan injury. Selain itu ada lagi. Yang untuk anak-anak biasanya sering otaknya itu mengalami injury karena apa? Coba barusan, silakan. Terjatuh mungkin Pak saat berenang. Terjatuh tadi ya, masih sama seperti kecelakaan. Nah,
tadi yang disebutkan benar semua ya, mulai dari tadi mungkin efeknya karena memang ada benturan dari luar, itu pasti bisa menyebabkan ada efek injury di otaknya, atau mungkin kelainan tadi, kelainan karena proses produksi cerebrospinal fluid-nya terlalu banyak, hidrosefalus, sehingga akhirnya menekan otak. Itu juga bisa menyebabkan adanya injury. Nah, ada lagi satu kejadian, nanti mungkin akan dibahas lebih detail di bab tentang ini ya, cedera biomekanik pada cedera di bagian leher dan kepala. Nanti antara Bu Osma atau Bu Fitri yang akan menjelaskan tentang itu. Nah, itu ada kasus yang sering terjadi, ini mungkin juga ini ya perhatian buat yang teman-teman di sini punya adik atau mungkin punya ponakan yang masih kecil, jangan sampai suka istilahnya kalau misalkan digendong terus diangkat terus istilahnya dilempar-lempar, anaknya senang gitu ya, tapi itu ternyata berbahaya di perkembangan otaknya, karena ada istilahnya, nanti saya agak lupa nih, nanti mungkin di materinya Bu Fitri atau Bu Osma itu dijelaskan. Ada namanya itu bukan contusion, the cup istilahnya. Jadi di otak itu kan sebenarnya dia itu diselubungi sama tadi ya cerebrospinal fluid, terus kemudian ada namanya dura mater, ada 3 lapisan otak, kemudian baru tengkorak. Nah, kalau kemudian pada bayi ini kan di sini masih berkembang ya organ-organ tubuhnya, dan terutama pada otak itu masih rentan begitu, sehingga ketika bayi ini kemudian dilempar-lempar begitu, ada kemungkinan otaknya itu terguncang lebih keras, sehingga akhirnya dia tuh akan terbentur ke tengkorak, dan itu sangat bahaya karena nanti bagian itu biasanya mengalami injury, dan kita tahu bahwa sel saraf itu dia mampu meregenerasi dirinya sendiri, tetapi itu kan butuh waktu sangat lama, sehingga ketika ada permasalahan pada sel saraf itu otomatis tergantung ya bagian apa yang kena, itu ngefeknya akan lama. Nah, itu traumatic brain injury yang berhubungan dengan gait analysis itu bisa terjadi karena itu gitu. Tadi itu kalau misalkan anak-anak bisa kayak begitu, atau mungkin kalau pada orang dewasa ya kebanyakan kejadian kecelakaan, terkena benda tumpul, jatuh, yang akhirnya efeknya adalah misalkan gegar otak. Gegar otak itu apa ya bahasa contusion kalau nggak salah istilah bahasa Inggrisnya. Nah, yang seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi berbagai macam permasalahan tadi itu ya yang kemudian akhirnya bisa dideteksi karena efeknya memang ke sistem motorik, kemudian bisa dianalisis menggunakan tadi ya gait analysis begitu, bisa dilihat begitu permasalahannya, karena mungkin akhirnya setiap penyakit itu akan memberikan efek yang berbeda ke bagaimana orang itu akan berjalan. Nah, kemudian sekarang kita akan beralih ke berbagai macam pergerakan yang ini berhubungan dengan ekstremitas bawah. Jadi di sini mungkin ini ya gerakan-gerakan umum ya. Misalnya ada fleksi, ekstensi. Kalau fleksi berarti dia yang memang tujuannya adalah untuk kontraksi otot. Jadi kalau misalkan kaki ini bagian bawah, kaki yang bagian bawah, nah yang ini kaki yang bagian bawah dia akan fleksi kalau dia menekuk ke belakang. Tapi kalau lurus dia akan ekstensi. Sama dengan yang paha. Yang paha di sini, kalau paha di sini posisinya dia akan naik, dia fleksi, tapi kalau lurus dia ekstensi. Jadi berkebalikan ya kalau kita lihat. Tapi di sini yang kita lihat adalah tadi itu ya, kontraksi sama relaksasi ototnya sebenarnya. Jadi arahnya mengikuti itu. Kalau di sini kan yang di bagian kaki di sini yang paling utama kan ototnya di betis. Tapi kalau di paha itu yang di bagian atas. Di sini di femoris di sini. Apa namanya? Nah, saya agak lupa kalau nama-namanya seperti kalau di sini namanya calf muscle ya. Calf muscle atau hamstring biasanya di sini. Lebih dari 1 ototnya, ada 4 kalau tidak salah. Dan di sini itu ada juga besar, ada 4. Kemudian sekarang kalau kita lihat dari posisi di bagian depan nih, di bagian sagittal begitu ya. Ada yang namanya adduction. Jadi kalau adduction itu semakin menuju ke titik pusat tubuh. Kalau abduction itu kan ini B sama D berlawanan, berarti dia semakin menjauh gitu. Gampangnya bilang. Sama untuk yang lutut juga begitu. Kemudian ada yang selain geraknya kanan kiri juga bisa rotasi. Kalau rotasinya ke arah dalam berarti dia internal, kalau ke arah luar dia eksternal. Yang di lutut pun juga begitu. Hal-hal seperti ini nanti juga akan dicek gitu ya sama dokter ataupun fisioterapisnya, kemudian untuk mendiagnosis ada permasalahan apa sama si pasien.
sekarang lanjut di bagian-bagian lebih kecil. Sekarang ke bagian paling bawah ada di bagian foot-nya gitu. Ini kalau bahasa Inggris kadang itu lebih enak membedakan gitu. Tapi kalau misalkan untuk bahasa Indonesia kadang bingung sendiri. Kalau kita bilang ini kan saya matikan virtual background saya biar kelihatan. Kalau kalian lihat ini kan, ini segini nih, kalian nyebutnya apa? Kalau yang mulai pergelangan sampai ini. Kalau ini kan jari-jari, tapi kalau bagian ini sampai sini, ini namanya apa kalau kalian menyebutnya? Tangan, Pak. Tangan. Nah, kalau di bahasa Inggris itu gampangnya bilang kalau yang di sini ini adalah hand, tapi kalau ini semua itu arm begitu, sama ya, tangan sama lengan. Tapi kalau kaki itu yang kadang bingung. Kalau kaki, nah kalau wrist itu cuma ini ya Hilmi, kalau wrist itu cuma pergelangan saja. Tapi kalau full sebagian ini namanya hand. Tapi kalau yang sampai atas, sampai ke pundak namanya arm begitu. Nah, kalau untuk kaki, nah ini kadang bingung ya, kalau yang bagian ini doang, ini disebutnya foot. Tapi kalau full dari pangkal paha sampai bawah, dia nyebutnya leg begitu. Nah, kalau kita bilangnya kaki itu sebenarnya cuma ya ini aja begitu. Ini kadang agak bingung untuk istilah-istilah yang seperti itu ya. Nah, sekarang macam gerakannya, kembali ke macam gerakannya. Untuk kaki di bagian ankle ini ada 2 macam gerakan. Ada namanya dorsiflexion sama plantar flexion. Jadi sama-sama flexion, tapi kalau dorsi itu dia arahnya ke atas, kalau plantar dia arahnya ke bawah. Untuk orang normal itu sebenarnya bisa melakukan kedua gerakan ini. Nah, ini yang sering terjadi ya. Untuk orang yang mengalami permasalahan pada terutama ini ya, yang bermasalah itu syarafnya, entah itu syaraf pusat ataupun syaraf tepi yang berhubungan sama motorik ankle, itu pasti nanti efeknya itu adalah bagian foot-nya ini, kakinya itu susah untuk mengalami dorsiflexion. Karena ini bagian ininya ya, bagian yang membutuhkan gaya lebih banyak gitu. Yang kebanyakan nanti efeknya adalah dia mengalami plantar flexion terus menerus. Dan itu yang terjadi pada contoh orang stroke. Itu kayak begitu. Jadi kakinya itu cenderung lunglai ke bawah, kemudian kalau jalan nyeret akhirnya. Kayak gitu. Dan yang seperti itu yang tidak diinginkan. Nah, biasanya akhirnya perlu alat bantu untuk agar kembali normal. Kemudian ini ke jempol kaki. Kalau jempol kaki bisa ke atas, bisa ke bawah, begitu. Ada namanya extension sama flexion. Nah ini namanya agak ini ya. Biasanya kalau yang pasangan gitu ya. Ini fleksi sama ekstensi. Nanti juga ada tadi kan abduksi. Mereka selalu pasangan. Kalau supination, ada pronation, ada inversion, ada eversion kayak begitu. Nah, ini forefoot ini di bagian depannya aja, bisa masuk, bisa keluar, tergantung ke posisi sumbu tubuh. Kalau masuk berarti dia adduksi, kalau keluar dia abduksi. Ini juga ada inversion, eversion juga. Nah, ada beberapa pergerakan yang kemudian di sini memang kan semuanya di sini dipengaruhi sama sendi gitu ya, dan memang terutama sendi-sendi yang penting misalkan sendi lutut yang itu akhirnya memang menjaga kita agar tetap stabil ketika berdiri, itu perannya sangat penting. Nah, ini untuk teman-teman nanti yang dapat tugas yang berhubungan dengan ACL, terus kemudian apalagi yang di dalamnya meniskus. Nah, itu kan berhubungan sama ini kan ya lutut ya sama knee. Nah, itu pasti nanti kalian perlu membahas yang seperti ini. Jadi untuk orang normal dia kan sebenarnya ini bagian femur, kemudian ini bagian tibia begitu ya. Nah, ini dia akan bisa geser-geser di sini sebenarnya si femurnya. Nah, ketika gesernya terlalu berlebih itu bisa saja kemudian di ujung di bagian tibianya kemudian bisa slip atau tergeser, itu akan sangat sakit karena tulang ketemu sama tulang gitu. Makanya di situ kenapa sih perlu ada bantalan, perlu ada meniskus ya tadi itu biar dia itu nggak satu yang jelas mencegah biar ini nggak saling ketemu, kemudian dua dia perannya ada sebagai shock absorber atau yang dia harus bisa menyerap gaya atau tekanan yang dari atas dari arah femur yang itu memang menahan beban tubuh kita. Ya, memang dia harusnya itu ada jeda di sini karena jedanya itu
terisi oleh meniskus kalau di sini di bagian lutut. Ini pun sebenarnya terjadi untuk yang di bagian bahu, sendi bahu di situ ada glenoid, ada cincinnya di situ yang itu akan istilahnya menahan biar tulang dari di sini ulna, radius ulna, humerus ya, itu nggak langsung ketemu sama di bagian tulang yang di atas ini. Jadi tetap akan ada space yang kemudian menjaga di situ. Nah ini, kalian bisa lihat bagaimana pergeseran titik temunya dan kemudian arah gayanya. Ini di sini kalian lihat yang panah warna putih itu merupakan titik temunya antara tulang yang dari femur sama tibia di sini. Tibia apa fibula ya? Saya agak lupa. Tibia sepertinya. Nah itu titik temunya, nanti itu kemudian seiring ketika orang itu akan dari duduk kemudian berdiri, ini posisinya akan geser karena posisi dari kepala bagian bawah dari femurnya itu akan bergerak begitu. Nah ini ya di sini kemudian akhirnya ketika orangnya semakin berdiri arahnya tetap, tapi kemudian posisi tempat bertemunya antara tadi ya femur sama yang di bagian bawah ini sudah bergeser. Di sini kalau ada yang panah hitam ini menunjukkan gaya tolaknya yang berasal dari otot ya kalau yang di sini. Jadi untuk menstabilkan seperti itu. Oh ya benar tibia, yang besar itu tibia, yang kecil fibula. Oke. Sekarang ini ya berhubungan dengan ini. Orang ketika berjalan itu pasti berharapnya memakai atau membutuhkan energi yang paling minimum agar orang itu tidak merasa capek begitu. Harapannya seperti itu sehingga akhirnya tubuh itu akan berusaha mengontrol agar ya gerakan itu seefisien mungkin sehingga akhirnya energi yang dipakai itu minimal. Harapannya seperti itu, tapi biasanya akhirnya ketika ada permasalahan di entah itu yang ada di sistem saraf pusat ataupun alat gerak kita, nah akhirnya akan bergeser begitu sehingga pasti orang-orang yang mengalami tadi itu ya pasien yang mengalami permasalahan pada sistem saraf pusat ataupun alat geraknya pasti akan membutuhkan energi besar untuk kemudian mau berjalan. Jangankan sampai ke sana gitu ya. Kalau misalkan kita cuma kesemutan doang gitu kan permasalahannya ada di koneksi sarafnya untuk kemudian menggerakkan anggota tubuh gitu. Itu aja kita sudah effort gitu untuk melakukan pergerakan. Bagaimana dengan orang yang memang tadi mengidap suatu penyakit atau permasalahan seperti itu. Jadi tidak seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, memang di sini bukan hanya satu yang bekerja, tetapi saling berinteraksi satu sama lain, terutama 3 bagian gitu ya, syaraf, tulang, dan otot. 3 ini pasti akan saling berkoordinasi dan itu kalau kita istilahnya mungkin secara tidak sadar memerintahkan kemudian kita bergerak begitu. Tetapi sebenarnya yang terjadi kalau misalkan kita dipreteli lagi, dilihat lagi partnya itu sangat rumit interaksinya. Nah makanya ketika orang itu mau mendesain suatu alat bantu, terutama untuk ekstremitas gitu ya, alat bantu untuk bergerak begitu, itu sangat susah untuk kemudian istilahnya mau mimik tubuh manusia. Pasti akhirnya ada beberapa limitasi-limitasi yang itu ya memang harus diberikan karena kita nggak sampai ke level yang sama persis dengan tubuh manusia kayak gitu. Oke. Sekarang lanjut ke gait cycle. Kalau gait cycle tadi kan gait itu kan memang fokusnya ke orang yang berjalan sehingga di sini yang dilihat bukan hanya tadi seperti apa gerakannya, bentuknya, tetapi juga ada beberapa parameter yang berkaitan dengan jalannya itu seperti apa. Jadi misalnya contoh di sini yang bisa teman-teman lihat di PPT, gait cycle ini ada beberapa parameter yang terlihat di sini, ada 4 lah paling nggak yang kelihatan di sini. Jadi ini yang berhubungan dengan jarak ya. Kalian bisa cek nih kaki kalian masing-masing seperti apa ketika kalian berjalan. Misalkan jalan di rumah ada garis lurus, kemudian kalian lihat jalan normal aja. Nah itu tapi kalau untuk yang gait analysis itu pasti akan direkam gitu ya. Nanti ada settingnya seperti apa.
Jadi di sini ada beberapa parameter yang berhubungan dengan ukuran jarak. Jadi misalkan nih, antara kaki satu dengan kanan dan kiri, itu pasti di sini ada jaraknya. Normalnya seperti ini. Dan arahnya itu ke depan, tapi kalau jempolnya itu agak nyerong. Ini kondisi normal. Akan sangat susah kalau misalkan yang lurus ke depan banget gitu. Nah ini ada namanya base of gait, itu memang jaraknya, jarak antara kaki kanan dan kaki kiri yang bagian untuk yang bagian dalamnya. Nah kemudian sekarang ada namanya step length. Step length ada yang kanan, ada yang kiri, harusnya sama sih ya panjangnya. Jadi sepanjang antara ketika orang itu melangkah, nah ini ujung tumit satunya, ujung tumit kanan dengan ujung tumit kiri. Nah ini namanya step length. Kalau yang satu lagi namanya yang full, yang 2 langkah itu namanya stride length. Nah ini ada istilah-istilah yang memang dipakai begitu. Kalau step langkah, kalau stride itu sepasang langkah gitu. Untuk gait cycle sendiri biasanya tuh dilihat tuh masing-masing ya, antara kanan sendiri, kiri sendiri. Itu dianalisis sendiri-sendiri biasanya. Tapi kemudian akhirnya digabung. Maksudnya agar kalau dokter biasanya melihatnya agar tahu permasalahan itu memang ada yang di kedua sisi atau cuma salah satu saja. Contoh kayak misalkan orang stroke lagi ya, ini kasus yang paling banyak karena ya. Itu kan ada namanya stroke yang hemiplegia, yang dia itu cuma yang setengah saja, setengah bagian tubuh saja yang mengalami lumpuh, sehingga akhirnya cuma setengah saja yang memang mengalami permasalahan, setengahnya lagi masih normal. Kemudian di sini juga ada begins with reference foot contacts with the ground. Nah ini tergantung mau lihatnya kanan atau kiri, sama saja sih. Terus kemudian nanti untuk mengukurnya kalau straight line ya kiri sama kiri. Nah, sama satu lagi ini parameter yang belum disebutkan tadi. Nah, harusnya memang kaki kita itu enggak yang lurus ke depan banget gitu ya, yang gini sama gini gitu ya. Tapi dia tuh agak nyerong sedikit, agak membuka, dan ini ada sudutnya, namanya angle of gait. Dan ini untuk setiap parameter ini itu biasanya itu dipengaruhi sama ras, kemudian tinggi badan, yang seperti itu, yang akhirnya mempengaruhi berapa step length-nya, straight length-nya, dan lain sebagainya. Kembali seperti yang kemarin kita sudah membahas kan ya, kalau gait cycle itu dibaginya di one stride selama satu proses kanan dan kiri. Yang salah satu aja sih kalau gait cycle biasanya lihat yang kiri misalkan one stride harusnya kanan kiri sih. Nah di sini dibagi dua, ada stand phase, ada swing phase. Kemarin sudah kita bahas ya, ada initial contact, loading response, mid stand, terminal stance. Ada pre-swing ya, dia itu sebenarnya maksudnya masih stance karena memang ada bagian yang masih nempel sama ground, tapi kemudian dia gayanya sudah nggak sebesar lagi. Makanya kemarin kan sempat agak bingung gitu ya, ada beberapa pendapat menurut kalian begitu, dan memang paling besar itu adanya di terminal stance, bukan yang pre-swing. Tapi kemarin alasannya benar, cuma posisinya aja yang kurang tepat. Gitu. Sama di sini ada beberapa tambahan informasi. Jadi misalkan ketika pre-swing, berarti dia itu sudah mulai masuk namanya two off, atau istilahnya bagian jempol kaki sudah mulai mau ngangkat masuk ke swing, initial swing. Kalau initial swing pasti dia itu mengalami percepatan. Tapi kalau mau terminal, mau landing, dia pasti deceleration atau perlambatan. Ini ya logis gitu ya, nggak mungkin sebaliknya. Nah ini. Untuk orang normal, stand phase itu pasti akan jauh lebih lama dibanding yang swing phase. Beda sama kemarin kalau orang yang lari gitu ya. Kemarin sudah kita bahas kalau orang lari, most likely dia akan lebih lama di swing phase karena biar semakin sedikit kontak dengan ground, otomatis semakin sedikit gesekan dan semakin sedikit gaya yang energi yang dikeluarkan kayak gitu. Tapi kalau untuk orang yang berjalan normal, nah itu harus bukan harus ya, normally harus seperti ini gitu. Kalau stand phase-nya itu 60% dari keseluruhan stride-nya dia. Jadi swing phase-nya cuma 40. Nah, itu. Jadi memang waktu ketika kaki itu nempel di tanah itu jauh lebih lama dibanding ketika melayangnya. Ini untuk orang normal. Dan nanti ada beberapa kasus yang memang kayak misalnya stroke tadi ya, itu
kaki nggak akan pernah lepas dari lantai karena orang jalannya nyeret. Jadi istilahnya nggak pernah masuk ke fase swing phase. Makanya orang itu akan selalu gampang capek karena memang kakinya selalu kontak dengan tanah. Kayak gitu. Oke. Ketika kalian melihat gate cycle seperti ini, kalian tuh lebih gampang melihatnya itu satu sisi. Jadi yang kanan doang atau yang kiri doang, terserah. Itu tapi tadi ya untuk satu straight length begitu, itu kan ada yang memang apa namanya stand phase, ada yang kemudian yang swing phase. Dan ini memang apa ya beriringan kanan sama kiri dan itu mulainya itu bukan setelah kanan kemudian kiri enggak. Jadi ada semacam irisannya begitu. Jadi ada kalanya, nah ini kalau di sini kelihatan ya, ada yang namanya ini ya single limb stance sama double limb stance kayak gitu. Kalau single limb stance, jadi istilahnya kaki yang napak di ground itu cuma satu kaki saja. Tetapi kalau yang double memang keduanya itu ketika napak. Nah ini kita melihatnya kanan dan kiri ya, kayak gitu. Atau disebutnya juga disebut ini ya single support atau double support kayak begitu. Jadi baru kalau yang seperti ini kita melihatnya memang kanan dan kiri begitu, bukan cuma kanan doang atau kiri doang. Ini pembagian tadi ada, nah sekarang ada persen-persennya nih di sini. Jadi ada apa initial kontak, kemudian apa mid stand, loaded response, mid stand dan seterusnya. Jadi sampai 60%. Kemudian untuk yang swing di sini ada 3. Ada angka-angkanya sendiri gitu ya. Nah ini bisa dilihat perbandingannya. Kalau tadi kan awal itu kita lihat secara jarak. Nah kalau sekarang secara waktu ternyata tadi ya perbandingan yang 60-40. Atau kemudian kalau single sama double itu 40% sama 20% gitu. Maksudnya jadi lebih banyak ketika kita berjalan tuh kita tumpuannya cuma 1 kaki dibanding yang 2 kaki. Untuk jalan yang normal. Ini juga ada beberapa parameter yang saling berefek satu sama lain gitu. Misalkan ketika kita jalannya semakin cepat, kayak contoh ke ini ya orang yang lari otomatis stand phase akan semakin sedikit karena tadi orang cenderung akan lebih masuk ke lebih lama fase swingnya kayak begitu. Swingnya naik kan di sini. Kenapa seperti itu? Tadi hubungannya sama energi ya. Double support akan semakin berkurang. Tadi tuh semakin banyak bagian yang nempel sama ground, otomatis pasti butuh energi yang lebih. Sehingga ketika orang yang berjalan semakin cepat, otomatis tadi itu lebih memilih untuk mendapatkan energi paling minimum, sehingga lebih memilih pasti otomatis masuk ke fase swingnya lebih lama dan double supportnya akan berkurang. Ini ya, ini ada tambahan juga yang tadi. Double support bahkan sampai hilang gitu ya kalau untuk orang yang lari memang. Oke. Nah, untuk gate analysis di sini memang tadi ya kita sudah bahas ada beberapa parameter itu yang dilihat adalah jaraknya, ada waktunya juga begitu atau di sini disebut spasial sama temporal begitu ya. Kemudian selain 2 itu yang dilihat itu ada juga angle-nya yang dibentuk. Nah, ini ya tadi kan misalkan sudut dari foot-nya di situ juga dilihat ininya ya berapa sudut yang dibentuk. Kemudian kalau misalkan dari postur tubuhnya itu sudut dari lutut itu juga dilihat, termasuk juga di ankle dan juga di pinggul. Jadi tiga persendian itu dilihat sudutnya itu yang normal. Bukan yang normal, yang terbentuk itu berapa, kemudian dibandingkan dengan yang normal nanti. Karena ada beberapa kasus yang orang itu akhirnya waktu jalan biasa itu normal, bisa tegak, tapi kemudian ketika agak jalan cepat atau sudah agak berlari, orang itu akan sedikit merunduk, kemudian kakinya nekuk. Nah itu ada permasalahan yang kayak begitu mungkin kalau tidak salah yang cerebral palsy atau spina bifida itu efeknya akan seperti itu. Biasanya kakinya mulai nekuk, gerakannya kakinya itu nyilang, kemudian tangan itu agak naik begini. Permasalahannya memang sama sarafnya ya kalau itu. Kalau cerebral palsy sama saraf pusat, kalau spina bifida itu memang di spinal cord-nya yang keluar dari vertebra.
Oke, kita akan lihat lebih detail tadi ya. Ini sudah kita bahas tadi. Yang ini. Jadi ada step length, ada stride length, kemudian ada base of gate dan juga angle of gate. Jadi sudah kita bahas satu-satu. Nah ini ya, sudutnya di sini antara laki-laki dan perempuan ternyata berbeda. Untuk laki-laki itu sekitar 7 derajat. Oh, nah ini yang untuk perempuan berapa ini nggak disebutkan ya? Saya lupa nyari. Sudutnya ini akan berkurang kalau misalkan kita semakin berlari. Jadi kalau berlari itu akan semakin lurus ke depan gitu. Tapi kalau normal, jalan normal itu akan membentuk sudut sekitar 7 derajat. Harusnya ada juga nih untuk yang perempuan sepertinya lebih lebar kalau tidak salah. Lebih dari ini. Ini juga nanti termasuk nanti ada parameter yang lain tuh ke panggul. Posisi panggul, sudut yang dibentuk oleh panggul itu juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau tadi sudah berhubungan dengan jarak, kalau waktu, nah pasti ini ya tetap biasanya variabelnya sama, cuma posisinya sama, nah variabelnya diganti waktu gitu. Jadi ada step time, tadi kan ada step length, nah ini sekarang ada step time, kemudian ada stride time. Kalau step time berarti kan waktu yang dibutuhkan untuk 1 step. Kalau stride time, waktu yang dibutuhkan untuk 1 stride, jadi 2 step gitu ya. Ada stance time, nah ini yang tadi yang 60% tadi itu ya. Kemudian ada single limb itu yang tadi 40%, kalau double limb itu yang 20%. Swing time itu tadi yang 40%. Nah ini cadence. Ada yang tahu nggak cadence itu apa? Ada yang pernah dengar mungkin yang suka naik sepeda ini nih road bike begitu harusnya tahu nih. Ada yang tahu nggak apa cadence? Agak berbeda sih sama speed, tapi mereka sebenarnya parameternya sama gitu. Ada yang tahu nggak? RPM itu Pak ya? Benar kalau misalkan kita bilangnya di sepeda itu RPM-nya itu, tapi kalau orang jalan apa kira-kira berarti? Kalau kita jalan kan nggak ada rotasinya gitu kan ya, berarti apa yang dihitung di situ? Jumlah langkah. Nah, benar. Langkahnya berapa per satuan waktu, itu cadence. Kalau speed, kita langsung ikutnya jarak, kayak gitu. Kalau tadi yang sempat saya bilang di sepeda, sama di sepeda itu ada juga cadence. Cadence itu berarti jumlah putaran gearnya per waktu itu berapa gitu. Tapi kalau misalkan masalah tadi yang satunya ada speed, kalau speed ngitungnya udah jaraknya berapa per satuan waktu. Oke, ini udah kita bahas satu-satu tadi ya. Nih ya, nah ini. Normalnya orang itu berjalan setiap menitnya itu 100 sampai 115 langkah begitu. Dan ini tergantung ya tipe orangnya juga sih ya. Tipe orangnya apa kayak ada yang orang kayak contoh orang-orang Jepang gitu ya. Itu kan jalannya mereka cepat banget gitu. Beda sama mungkin sama kita gitu. Kemudian nah ini ada beberapa parameter lagi yang juga semakin dilihat lebih lanjut karena memang biasanya muncul permasalahan itu dilihatnya dari sini juga selain tadi dari spasial sama temporal parameter dari gate analysis. Jadi ada namanya pelvic rotation, pelvic obliquity, knee flexion, ankle mechanism, foot mechanism, sama lateral displacement. Sekarang kita lihat dua yang paling atas, ada pelvic rotation sama pelvic obliquity. Nah itu ini. Kalau pelvic rotation itu yang ini, yang kanan ya. Ini pelvic rotation itu yang kanan. Jadi seberapa rotasi yang dibentuk oleh panggul ketika orang berjalan. Nah ini beda-beda ternyata, gitu. Ada yang orangnya itu berjalannya itu kalau jalannya cepat, ininya gerakan rotasinya itu akan lebih bisa dibilang lebih lebar yang dibentuk sudutnya. Ada yang begitu. Ada yang stagnan, lebih tegak begitu, kayak orang jalannya memang dipaksa untuk tegak, nggak terlalu banyak bergerak di bagian pinggulnya. Nah, ini beda gitu ya kadang ya. Kadang kalau yang akhirnya dipaksa untuk tidak bergerak, malah akhirnya
cara jalannya itu abnormal dibilangnya. Jalan ya, bukan lari. Jalan itu abnormal kayak begitu. Selain itu tadi rotation ada juga yang obliquity. Obliquity itu kemiringan. Bagaimana kemudian nah ini. Kalau orang jalan itu kan pasti ada, kalau kita ngelangkah itu kan pasti ada geser-gesernya begini ya, terutama di bagian pinggul. Contoh nih biasanya ini model gitu. Kalau model biasanya dilihat kan ininya, apa namanya, pundaknya itu apakah naik turun, apakah bagaimana. Nah itu dipengaruhi sama ini, cara jalannya normal itu harusnya memang membentuk suatu sudut gitu. Karena kan tadi ya, kaki itu melangkah, yang satu jadi tumpuan. Jadi memang apa ya, dia itu kalau di sini istilahnya namanya tilting. Jadi istilahnya dia miringnya itu berapa begitu. Ada range normalnya di sini. Kemudian ada knee flexion. Knee flexion berarti di sini adalah bagaimana lutut itu menekuk. Kalian bayangkan kalau misalkan orang jalan lututnya nggak nekuk, apa yang terjadi? Ada yang ini mau ngasih pendapat? Orang jalan tapi lututnya nggak boleh nekuk. Akhirnya jalannya kayak gimana? Lompat. Lompat? Nggak bisa pindah. Gimana? Diulang dikit. Nggak bisa apa? Nggak bisa pindah. Nggak bisa pindah. Oke, kita keep dulu. Satu lagi. Ada lagi? Apa yang kemungkinan terjadi kalau orang itu nggak boleh nekuk kakinya? Jalannya kayak gimana jadinya? Jalannya kayak tentara, Pak. Kayak pengen, Pak. Gimana kayak tentara itu gimana, Afina? Nah, kayak tentara gitu, Pak. Kayak baris berbaris seperti itu. Oh, baris berbaris itu tentara masih nekuk loh ya lututnya kalau mau langkah tegap maju gitu. Ayo, gimana? Ada lagi nggak yang lain? Satu lagi. Mungkin pijakannya jadi nggak pas, Pak. Nggak pas tuh gimana, Helsa? Pada saat dia napaknya itu kayak lebih susah gitu kayaknya, Pak. Kalau nggak ditekuk lututnya. Pada waktu napaknya akan susah. Oke. Satu lagi deh. Ini masih belum ada satu nih yang belum tersebut nih sebenarnya. Kira-kira kayak gimana lagi nih? Apa yang terjadi kalau kakinya nggak boleh nekuk? Nggak boleh ada flexion. Menyeret, Pak. Siapa barusan? Saudara siapa barusan? Nisa, Pak. Bisa. Nah, tadi yang disebutkan tuh benar semua ya. Jadi ada kemungkinan tadi yang pertama benar ya. Kalau misalnya kakinya nggak boleh nekuk ya loncat jadinya. Benar sih, boleh juga itu. Tapi kan akhirnya itu bukan berjalan gitu ya. Kemudian ada yang kayak tentara. Tentara itu sebenarnya masih nekuk ya dia posisi lututnya itu untuk melakukan langkah tegap maju. Tapi saya kurang tahu pastinya sih. Mungkin kalau mungkin nggak bisa sih nekuk tapi sedikit banget mungkin ya karena untuk tegak gitu pastinya. Terus kemudian ada yang nyeret. Nah ini yang benar nih sebenarnya, kalau misalkan kakinya nggak sampai nekuk, dia itu akan selalu ada kontak sama tanah gitu. Atau agar kalau orang kakinya nggak boleh nekuk gitu ya, kalau mungkin nggak mau nyeret, akhirnya cara jalannya kakinya itu akan gini. Jadi apa namanya? Dia tuh kakinya dilempar keluar untuk melangkah ke depan. Nyambung nggak? Karena memang dipaksa untuk lurus begitu. Kayak gini tuh apa ya? Ada nama penyakitnya. Saya lupa apa. Jadi kalau jalan itu kan kalau misalnya orang normal kan gini ya ke depan begini. Nah itu kalau yang tadi yang bermasalah itu gini, jadi dia tuh kakinya dilempar ke samping gini. Jadi nggak ke depan langkahnya. Nah itu karena ini makanya penting dilihat knee flexion ya, bagaimana kemudian lutut itu mampu mengalami fleksi untuk kemudian tadi bisa untuk melangkah begitu masuk. Jadi fase swingnya itu normal begitu. Nah, sebelum masuk ke sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya ingin tanya, Pak. Silakan. Tadi kan disebutkan gangguannya itu biasanya kayak dari sendi atau dari otak gitu. Kalau permukaan kaki itu kan agak nggak rata, itu sebenarnya berpengaruh atau nggak? Maksudnya telapak kaki ya? Iya. Oke. Nah ini di sini nanti nggak ada, nggak saya sebutkan. Biasanya tuh
Saya lupa di ini atau di mata kuliah apa ya. Kayaknya ada deh, tapi lupa saya di yang bagian mana. Jadi itu berpengaruh ya. Kalian cek kaki kalian sekarang masing-masing gitu. Pasti di bagian telapak kaki bagian dalam di situ harusnya ada lekukan. Tapi tidak semua orang seperti itu. Ada beberapa orang yang memang kaki bagian dalamnya itu rata. Nah, ini disebut namanya flat foot. Kalau kalian pernah dengar. Ada yang pernah dengar nggak? Flat. Efeknya apa ketika orang itu berjalan, ketika orang itu punya flat foot? Katanya sih kalau lari gampang capek, Pak. Siapa nih, suara siapa barusan nih? Fahri, Pak. Fahri. Nah, benar banget itu. Jadi kalau orang yang mengalami flat foot itu, orangnya memang akhirnya gampang capek. Kenapa? Karena semakin banyak permukaan yang menyentuh dengan landasannya. Otomatis butuh energi lebih besar dibandingkan orang yang tadi orang normal yang punya lekukan. Padahal cuma efeknya cuma kehilangan bagian seperti itu gitu. Ternyata efeknya itu cukup besar. Selain itu mungkin ada lagi nggak? Tadi benar nih, poin pertama tadi itu orangnya gampang jatuh, gampang capek. Begitu. Biasanya kalau orang mengalami flat foot akhirnya harus kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Treatment apa yang biasanya diberikan? Ada yang tahu? Apa kira-kira yang bisa diberikan agar orang tadi itu yang tadi ya punya flat foot itu jadi nggak seperti itu? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ayo, nggak apa-apa, dicoba jawab aja. Sepatu khusus kali ya, Pak? Nah, kan di sini permasalahan kan memang di permukaan kaki gitu ya. Akhirnya gimana caranya kita bisa memodifikasi itu? Akan sangat susah kalau misalnya kan memang organ tubuhnya atau anggota tubuhnya yang dimodifikasi. Akhirnya apa efeknya? Ya udah pakai aja yang tambahan di luarnya. Nah benar, pakai sepatu akhirnya. Jadi ada sepatu khusus yang memang bisa memberikan efek untuk memberikan lekukan tadi itu, sehingga akhirnya orangnya ketika jalan tuh nggak akan gampang capek begitu. Atau tadi ya alasan satunya lebih mudah jatuh kayak gitu. Itu case ini sama seperti kayak misalkan orang yang mengalami diabetes mellitus kemudian kakinya mengalami luka, sama seperti pasti nanti untuk agar berjalannya normal dengan keadaan seperti itu pasti dibuatkan sepatu khusus kayak gitu. Dan ini sudah cukup banyak sepertinya. Tapi biasanya kalau kayak gini buatnya custom gitu ya, memang permintaan dan memang sepatunya itu istilahnya sepatu ortopedik begitu. Oke. Tadi itu ya berarti pertanyaan Nisa sudah terjawab. Jadi memang ada tujuannya kenapa bagian kaki itu memang ada lekukannya seperti itu. Dan memang ketika itu nggak ada, efeknya ke tadi itu. Bisa aja orangnya lebih gampang capek karena energi yang dibutuhkan lebih besar atau lebih gampang jatuh. Karena memang bentuk kakinya seperti itu akan memberikan postur yang lebih kuat untuk menahan beban tubuh. Ini juga sebenarnya ngaruh ke kayak misalkan bentuk kaki juga sebenarnya nanti efeknya ke sana. Misalkan orang dengan kaki X atau kaki O. Nah, itu juga akan pasti berpengaruh dengan hal-hal yang seperti ini ya. Bagaimana cara jalannya. Ada lagi sebelum kita masuk ke beberapa abnormalitas pada gait? Pak, saya izin bertanya. Silakan. Ini saya Michael, saya ingin bertanya kalau misalnya sendi kita kan apa biasanya kalau kita stretching ataupun misalnya kita ada bunyi-bunyi kayak gitu ya kan Pak. Nah itu apakah itu bantalannya makin kempes gitu atau gimana ya Pak? Oke, menarik nih. Dan misalnya kenapa kalau misalnya kita udah bunyi gitu apa istilahnya apa kita
kita merasa lebih ringan gitu Pak daripada sebelumnya. Terima kasih. Oke, ini juga sempat saya tanyakan dulu ya kan efeknya itu apa sih kayak kita bunyiin tangan kayak begini gitu ya. Nah, itu kan ada bunyinya. Sebenarnya bunyi itu berasal dari semoga saya nggak salah ingat ya. Seingat saya itu berasal dari cairan sinovialnya di situ. Jadi kan kalau misalkan tadi memang ada bantalannya ya di tiap sendi itu bantalannya misalkan tadi di lutut itu ada meniskus, kalau misalkan di bahu itu ada namanya glenoid kayak begitu. Nah itu selain ada bantalan itu di persendian itu ada cairan namanya cairan sinovial. Cairan sinovial ini berperan dia sebagai pelumas di antara sendi-sendi itu. Jadi memang kalau kita bilang sistemnya itu tadi ya memang agak rumit. Jadi memang kalau tulang sama tulang itu nggak akan pernah saling bertemu karena kalau misalkan bertemu bergesekan akan sangat sakit efeknya. Makanya akhirnya diberikan bantalan sehingga antara tulang sama tulang itu nggak saling bertemu bergesekan. Nah kemudian agar proses pergerakannya ini smooth, pasti di situ akhirnya butuh pelumas. Kalau misalnya kita tahu di mekanik itu pasti ada oli. Nah di sini yang berperan sebagai oli adalah cairan sinovial gitu. Dan memang ketika tadi ya terutama untuk misalkan jari-jari atau mungkin di bagian di bagian leher, pundak di sini di setiap persendian lah itu di setiap pertemuan tulang itu ada tadi itu pelumasnya si cairan sinovial dan bunyi kretek-kretek tadi itu memang efeknya dari tadi itu antara bantalan sama si interaksi bantalan sama cairan sinovialnya. Dan kenapa ada efek relax begitu ya. Nah ini kadang itu agak bertolak belakang sebenarnya ketika kita tadi ya melakukan hal-hal yang seperti ini terus kemudian membunyi-bunyikan bagian anggota tubuh kita itu sebenarnya kalau setahu saya tidak disarankan, tidak baik begitu karena memang akhirnya satu itu pasti kan di situ kita memaksa bagian anggota tubuh kita itu untuk saling bergesekan. Tapi bukan tulang sama tulang ya, entah itu berarti bantalannya itu saling bergesekan kemudian tadi itu menimbulkan suara itu. Sebenarnya satu ya pasti otomatis ketika bergesekan pasti ada yang terkikis di situ sebenarnya. Jadi semakin sering itu dilakukan akan sebenarnya cukup berbahaya sama si bantalannya dan ya tidak terlalu disarankan. Tetapi agak berbeda sih ya sama pemanasan. Kalau pemanasan itu memang tujuannya adalah mempersiapkan tubuh kita agar kita siap untuk melakukan gerakan yang cukup berat ataupun repetitif kayak begitu. Bisa nangkep nggak Michael? Ya Pak, bisa Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi sebelum lanjut? Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan dibahas tentang bentuk kaki ada yang O dan X. Nah itu bentuk terapinya itu seperti apa ya Pak? Kebetulan juga kita kan sering menjumpai orang-orang misal kayak dengan kaki bentuk letter O. Berarti otomatis antara tibia dan femurnya itu kan nggak seperti normal. Nah itu bentuk terapi yang bisa dilakukan seperti apa ya Pak? Apakah emang misal kayak dioperasi terus dilurusin apa kayak gimana gitu Pak? Oke, nah ini sebenarnya yang lebih tahu dokter atau fisioterapis gitu ya. Tapi kalau setahu saya akhirnya jenis terapi atau rehabilitasi yang paling pas itu biasanya dilihat dulu dari sisi anatomisnya memang sebelum kita lihat secara fungsionalnya seperti apa. Untuk orang yang mengalami tadi ya kakinya O atau X atau mungkin terjadi yang polio gitu, kan di sini memang struktur anatominya berbeda gitu. Orang seharusnya ketika berdiri tegak itu antara mulai dari atas ya postur tubuh, pinggul, kemudian femur, ke bawah ada tibia, fibula, itu kan harusnya tegak gitu ya. Memang ada membentuk sudut tertentu, tetapi bentuknya itu tetap lurus begitu harusnya, bentuk tulangnya. Nah, kejadian pada orang yang mengalami tadi misalkan kaki X atau O, itu dari sisi anatomisnya mereka memang sudah berbeda begitu. Kemudian bagaimana cara terapinya? Nah, ini macam-macam ya, mulai dari bagaimana sendiri-sendiri sih. Kalau misalkan kaki X itu cenderung nanti bagian dalam dari lututnya itu saling bergesekan. Nah, biasanya di bagian itu harus diberikan mereka ada kalau untuk ini ya yang mungkin jalannya terlalu sering dikasih semacam pelindung lutut begitu, tapi mungkin yang lebih tebal di sampingnya yang akhirnya biar tadi tidak bergesekan gitu antara kaki kanan dan kaki kiri. Selain itu juga akhirnya mencegah orang itu nggak slip
tadi itu istilahnya kaki kanan sama kaki kiri berbenturan kemudian orangnya gampang jatuh kayak begitu. Atau kemudian yang bisa dilakukan lagi ada semacam tergantung seberapa parah sih ya kaki X atau O-nya. Jadi ada semacam setahu saya itu ada koreksi di bagian kakinya. Jadi memang akhirnya bagaimana ketika memang belum terlalu parah bentuknya itu masih memungkinkan untuk dijadikan operasi dilakukan operasi itu masih ada untuk cara ke sana. Tetapi mungkin dilihat lagi seberapa bentuknya itu seperti apa begitu. Dilihat lagi pasti. Sama tadi pasti nanti akan dilakukan gait analisis terlebih dahulu apakah kemudian istilahnya permasalahan yang paling banyak di mana nih, kayak tadi misalkan ketika yang kaki extend ternyata memang orangnya gampang jatuh karena kaki kiri sama kaki kanan tuh sering bergesekan begitu. Kalau misalnya pada orang yang kaki O itu kan akhirnya yang ngefek ke apa? Ke bagian telapak kaki yang di bawahnya itu kan akhirnya ke dalam gitu kan dia. Nah ini akhirnya juga yang menyebabkan gampang slip begitu. Jadi istilahnya treatmentnya akan seperti apa kan disesuaikan dengan tadi kembali ke case-nya masing-masing. Bisa jadi tadi pakai operasi ataupun pakai alat bantu dari luar. Itu masih memungkinkan yang seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lanjut ya. Oke, setelah ini sebenarnya pertanyaan tadi akhirnya nyambung ke yang sekarang ya. Jadi abnormalitas yang muncul pada gait pattern. Dan di sini banyak macamnya sih ya, karena memang penyakitnya berhubungan dengan ekstremitas bawah terutama itu banyak jenisnya. Jadi mulai dari namanya ada anterior trunk bending, posterior, lateral, circumduction dan step wedge. Nah ini. Anterior trunk bending. Jadi orang itu malah badannya itu cenderung condong ke depan begitu. Mungkin kalau misalnya kita tahu ada lordosis, kyphosis, skoliosis, nah itu kan mungkin hampir mirip begitu ya. Karena itu biasanya tapi efeknya gara-gara posisi duduk begitu sehingga akhirnya bentuk tulang belakangnya seperti itu. Nah, kalau ini memang cara jalannya yang seperti ini. Mungkin kalau duduk dia tegak biasa, cuma cara jalannya agak condong ke depan badannya. Ada yang agak ke belakang, jadi nekuk ke belakang seperti ini. Kemudian ada yang, nah ini kalau lordosis memang benar-benar karena si tulang belakangnya, jadi ya bukan posturnya yang seperti ini. Hampir mirip sih ya memang itu. Kemudian ada, nah ini yang saya sebutkan tadi itu, kalau yang kakinya nggak bisa nekuk, nah itu makanya kakinya itu melangkahnya itu nyamping akhirnya, nyamping tapi ngangkat gitu, namanya circumduction ini. Jadi memang biasanya kalau memang lututnya sakit untuk digerakkan, untuk melakukan fleksi begitu, sehingga akhirnya orangnya memaksa agar kakinya itu tegak untuk jalannya tegak, sehingga melangkahnya itu nyamping seperti ini, atau swing foot ini ya disebutnya kayak gitu. Biasanya sama sih kalau misalkan kita kesemutan gitu ya, kakinya belum bisa digerakin tapi udah mau jalan gitu, pasti cara jalannya itu ngelangkahnya gimana caranya biar lututnya itu nggak terlalu banyak bergerak, jadi akhirnya melangkahnya tuh ngangkat kakinya. Tuh. Ada step pace. Nah, step pace itu lebih ke kakinya itu saya nggak tahu bahasa Indonesia. Jadi kayak dilempar begitu. Ketika kaki melangkah harusnya kan napak gini ya. Kalau ini lebih ke dilempar. Jadi nyeret kemudian dilempar begitu. Posisinya dia. Nah, ini bentuk-bentuk yang tadi ya abnormalitas tadi itu dari sisi posturnya, kemudian ada permasalahan, semuanya akan ngefek ke bagaimana cara jalannya. Orang itu kenapa cara jalannya akhirnya seperti itu? Biasanya karena orangnya itu akan mengompensasi rasa sakit yang dirasa sama orangnya gitu ya. Maksudnya agar tubuh itu enggak yang terlalu sakit bagaimana, akhirnya ya kompensasinya dengan berbagai macam bentuk cara jalan tadi itu gitu. Contoh yang tadi ada yang anterior sama posterior trunk bending gitu. Yaitu sebagai satu mungkin bisa saja terjadi karena kebiasaan orang jalannya atau duduk kayak begitu yang akhirnya berpengaruh ke postur ketika jalan. Atau memang cara seperti itu untuk mengkompensasi ada bagian yang sakit gitu. Contoh kayak misalkan orang sakit pinggangnya. Nah, pasti cenderung untuk postur jalannya lebih seperti ini karena kalau untuk tegak lurus itu sakit begitu. Tapi tetap ya akhirnya dianggapnya abnormal.
Tuh. Itu abnormalnya, jadi sudah kita bahas banyak begitu ya. Sekarang kita akan masuk ke lebih teknisnya. Nah, ini yang harusnya di bidang kita begitu ya. Di sini banyak beberapa parameter sensor dan juga parameter. Kalau parameter sudah kita bahas, di sini sensornya yang digunakan untuk analisis gate. Jadi mulai dari accelerometer untuk ngecek percepatan. Tadi kan untuk yang ketika swing itu kan ada acceleration sama deceleration. Nah, itu biasanya untuk melihat itu. Kemudian ada juga gyroscope untuk lihat angular velocity. Ada juga goniometer. Nah, ini yang paling mungkin Pak Fuji sudah menyebutkan ya, goniometer. Sudah sempat dibahas belum? Goniometer. Kalau goniometer itu untuk mengukur sudut biasanya, untuk dua bagian tubuh segmennya itu berapa. Kalau saya punya itu goniometer itu yang manual, masih kayak penggaris gitu. Tapi ada juga yang elektrik goniometer. Kemudian ada tracking system, kemudian sensing fabric, force sensor. Nah, ini yang paling penting kalau di gate analysis itu force sensor. Jadi yang dilihat itu bagaimana gaya ketika orang berjalan, otomatis orang itu kan memberikan gaya ke lantai atau ground-nya gitu kan ya. Nah, itu inilah yang disensing sama force sensor. Gaya yang diberikan sama orang, gaya tolaknya berapa. Nah, itu disebut dengan ground reaction force. Jadi gaya tolak yang diberikan oleh tanah karena orang itu memberikan gaya ke bawah. Kayak gitu. Kemudian satu lagi itu biasanya EMG, elektromyografi, untuk melihat kontraksi ototnya atau aktivitas kelistrikan yang terjadi pada otot. Seperti itu. Metode yang digunakan macamnya banyak ya, mulai dari yang visualnya. Nah, ini pasti kalau gate analysis itu bentuknya, berarti ada gambarnya nggak ya di sini? Ini gambarnya goniometer tadi yang saya sebutkan, yang elektrik, ini seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau untuk yang gate analysis yang full, jadi dia itu orangnya itu kan disuruh jalan, kemudian jalannya nanti itu pas di bagian tertentu itu ada namanya force sensor tadi itu di bagian bawah, biasanya itu namanya force plate ini ya, plat begitu artinya. Kemudian nanti dia akan direkam dari 6 sisi, jadi depan, belakang, kanan, 4 sisi sih, atas bawah enggak. Depan, belakang, kanan, kiri. Cuma biasanya yang kanan kiri ini ada 4 kamera gitu. Jadi akan dilihat kalau kameranya ini berfungsi untuk melihat ini ya, perubahan posisi sendinya. Jadi nanti di setiap bagian anggota tubuhnya, terutama di bagian sendi, jadi di bagian ankle, di bagian lutut, di bagian pinggul, itu diberi semacam marker atau apa ya, kalau yang saya tahu tuh markernya itu kayak bentuknya bulat, warnanya dia itu silver, dan itu ketika ditangkap sama kamera itu akan muncul khusus gitu, kelihatan. Jadi nanti perubahan marker itu selama pengukuran itu akan dilihat. Kemudian juga ada EMG yang biasanya diletakkan di bagian paha dan betis, begitu. Oke, kembali ke atas lagi. Nah, tadi ya secara visual itu yang dilihat tadi itu menggunakan kamera tadi itu untuk melihat posturnya, kemudian sudut-sudut yang dibentuk oleh sendi. Selain itu ada juga apa ya? Mungkin tadi ya pinggulnya, gerakannya, obliquity-nya, tilting-nya, sampai ke pundaknya harusnya seperti apa, itu juga dilihat. Itu informasi dari visualnya. Tapi kalau dari tadi ya gayanya itu dapat dari force plate, kemudian informasi mengenai ototnya yang bekerja itu pakai EMG. Ini contoh tadi ya, goniometer, ini juga goniometer, tapi ini masih yang manual. Ini yang sudah elektrik, yang ini udah elektrik. Kemudian ada EMG. Nah, nanti kalian ketemu EMG ini semester depan di ETB 2 itu ada materi tentang EMG. Kita juga udah punya alatnya di lab. Untuk EMG itu biasanya yang yang dipakai itu banyak channel gitu ya, karena banyak otot yang disadap. Pasti kalau untuk otot yang pergerakan bawah itu ada berapa ya?
Ada 8 biasanya. Jadi kalau di betis itu ada 4 seharusnya, kemudian di paha itu ada 4 juga. Tapi selain paha biasanya di ini apa? Gluteus maximus di pantat itu juga direkam juga. Oke. Nah ini ya, cuma ngelihat aktivitas ototnya, tetapi tidak bisa melihat kekuatannya. Nah ini EMG-nya, pemasangan elektrodanya seperti ini. Jadi banyak ya yang direkam untuk mengetahui apa namanya sinyalnya begitu. Ini inilah nama ototnya. Ada soleus, gastrocnemius, itu tuh yang ada di, seingat saya itu ada di paha. Ada 4 atau tadi ya, kalau di sini tuh namanya calf muscle, sama yang di sini hamstring satunya lagi. Oke, jadi semua ini nanti yang akan didapatkan, jadi banyak ya, selain video nanti ada dapat data yang dari force plate-nya, datanya itu berupa tadi ya, GRF, ground reaction force, itu akan keluar bentuknya begitu. Nah ini sayangnya saya nggak siap-siap tablet. Nanti itu ada bentuk seperti ini. Agak jelek sih ya. Ada namanya M-shape. Jadi itu bentuk GRF ketika fase stance-nya dia. Kalau fase swing kan nggak ada GRF-nya ya. Alasannya kenapa? Ada yang tahu? Kalau fase swing itu pasti tidak punya GRF. Alasannya kenapa? Karena tidak nyentuh tanah, Pak. Nah, benar. Karena GRF itu cuma muncul ketika ada kontak sama lantainya atau ground-nya, namanya aja udah ground gitu ya. Dan di sini mengukurnya itu ya pakai si force plate ini, yang di sini nih. Nah, ini ada 2 nih ya, kanan sama kiri. Ini. Dan di sini kenapa namanya M-shape, karena bentuknya kayak M. Terus di sini puncaknya ini yang satu itu ketika initial kontak ataupun mid stance, yang satu ketika terminal stance. Nah ini akhirnya menjawab yang kemarin gitu ya. Gaya yang paling besar itu munculnya pas kapan? Itu ya 2 ini gitu. Jadi yang tengah itu yang ada lembahnya, yang lembahnya itu yang ketika mid stance. Jadi ketika kaki itu pas napak full di lantainya gitu. Oke. Nah, udah habis nih. Nah ini beberapa abnormalitas juga yang tadi masih belum disebutkan, tapi mungkin jarang kasusnya. Yang paling sering itu yang ini ya, yang saya sudah sebutkan juga, ada namanya drop foot, itu yang paling sering. Ini merupakan, dia itu bukan penyakit kalau drop foot itu, dia itu simptom atau gejala. Jadi bisa aja beberapa penyakit itu simptomnya sama begitu. Contoh pada orang yang stroke, cerebral palsy, itu beberapa itu gejalanya itu drop foot, yang kakinya itu nggak bisa naik tuh, yang ke bawah terus tadi. Terus ada 2 ini case yang kita angkat tadi. Ada juga Trendelenburg, ini yang hip drop. Jadi kalau jalan itu pinggulnya tuh ini apa namanya, nggak yang bisa tegak lurus begitu. Kayaknya contoh orang normal pinggulnya itu harusnya seperti ini, tapi kalau yang Trendelenburg ini dia itu terlalu miring gitu jalannya akhirnya. Karena di sini otot yang ada di bagian pantat di sini mengalami penurunan fungsi, udah kelemahan begitu. Ada juga, nah ini yang pertama nih ya, Equinas ini, dia itu orang yang jalannya itu jinjit. Jadi kalau jalan biasanya itu pelan itu biasa, tapi kalau udah disuruh agak jalan cepat, dia orangnya akan jalannya jinjit begitu. Ini permasalahannya sama ini biasanya saraf kalau yang seperti ini. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Kita masih ada berapa menit ini? Oh, masih ada 25 menit. Ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mungkin? Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Kan yang tadi terakhir itu kan terkait yang jalannya jinjit itu kan biasanya kayak ada, kayak biasanya itu dari orang yang suka balerina, Pak. Nah itu
apakah bisa kemungkinan kembali normal lagi? Apa masih ada harapan buat kembali lagi kakinya, Pak? Kalau yang terakhir tadi. Oke, yang Equinas tadi ya. Kayak Equinas ya, Pak. Ya, Mbak. Slideshow. Oke. Memang akhirnya kebiasaan kita itu akan mempengaruhi bentuk postur ya, terutama kalau di sini kan memang cara berjalan normal tapi yang berjalan bukan yang lari atau melakukan gerakan tertentu. Belum bisa slideshow ya. Oke. Gerakan tertentu dan itu akan benar-benar mempengaruhi karena mungkin kebiasaan. Tetapi di sini kalau untuk Equinas di sini memang permasalahannya kalau di sini ini ya kaki itu seperti ditarik ke atas, jadi memang dipaksa untuk kontraksi seperti itu. Jadi akhirnya makanya orangnya jalannya jinjit. Pada orang yang contoh misalnya orang balet itu kan sebenarnya posisi kakinya itu kalau saya bilang itu mereka bukan jinjit, tapi mereka berdiri pada jempol kakinya atau bagian ujung dari jari begitu. Jadi nggak sama seperti jinjit seperti ini ya kalau orang balet, setahu saya sih ya. Jadi dia itu lebih ke posisi jarinya tegak, tapi kemudian mereka dibantu sama bentuk sepatu yang khusus kayak gitu. Dan memang untuk orang-orang yang seperti ini itu untuk kesehariannya memang ada permasalahan akhirnya gitu. Ada sakit yang dirasa sama mereka karena kebiasaan. Kita akan sambungkan coba ke ini nih, bagi yang cewek-cewek ini harusnya yang menjawab nih. Apa bedanya pakai sepatu flat biasa sama pakai high heels? Mungkin nanti berhubungan sama ini ya, sama pertanyaannya Hilmi. Coba nih yang cewek, apa yang dirasakan? Cepat capek, Pak. Cepat capek. Capeknya di bagian apa? Di betisnya jadi pegel kalau jalan. Di betisnya jadi pegel. Selain itu, ada lagi nggak? Apa yang sering dikeluhkan kalau misalkan pakai pakai high heels selain tadi gampang capek? Tumitnya sakit. Apanya? Bagian apanya sakit? Tumit. Tumitnya sakit. Terus kemudian betisnya tadi gampang pegel. Ada lagi nggak? Kalau saya kan nggak tahu kan ya, nggak pernah ini kan. Ayo yang cewek-cewek nih. Apalagi yang dirasakan? Karena ini penting ya kalau untuk ketika kita mempelajari biomekanik, berarti di sini ada gaya-gaya yang berperan, yang itu akhirnya ngefeknya tadi itu. Ada rasa sakit, ada pegel, itu kan efek. Tapi sebenarnya itu efek dari suatu gaya yang bekerja sebenarnya di tubuh kita gitu. Ada lagi nggak? Apalagi yang dirasakan? Selain tadi bagian tumitnya sakit, betisnya pegel. Selain itu, apa lagi? Mungkin lebih gampang jatuh, Pak. Lebih gampang jatuh. Oke. Kalau ini misalkan habis pakai high heels, kemudian high heel-nya dilepas, atau mungkin sudah sering pakai high heels, kemudian jalan biasa, yang dirasain kayak gimana? Ada yang sering pakai high heels di sini? Ayo nih yang cewek-cewek nih. Tumitnya kayak tenggelam ke lantai gitu, Pak. Gimana? Itu aneh nih. Jadi kayak pas di lantai itu, gimana ya, tumitnya beda gitu loh, Pak, kayak turun gitu. Kayak masuk. Tumitnya jadi kayak rasa agak nekuk gitu, atau gimana? Kayak ke bawah gitu loh, Pak, nggak tahu sih gimana jelasinnya. Tapi beda banget kayak pas sebelum pakai high heel. Akhirnya jalan biasa sama pakai high heels lebih nyaman mana? Kalau yang sering pakai high heels. Nggak tahu sih, Pak, saya nggak sering pakai, mungkin yang Ayo, lebih akhirnya kalau misalnya untuk orang yang sering pakai high heels, itu lebih nyaman mana akhirnya? Jalan biasa atau pakai high heels begitu? Kayaknya kalau emang sering pakai high heels, bakal lebih nyaman pakai high heels, Pak. Lebih nyaman pakai high heels ya, malah kalau jalan biasa sakit. Iya, jadi kayak pincang-pincang gitu. Oke, nah ini sebenarnya terjadi karena tadi itu, mungkin nyambung sama pertanyaan Hilmi tadi ya, yang berhubungan dengan Equinas tadi ini. Jadi memang
kita tarik ke belakang. Ketika orang pakai high heels, sebenarnya kan tumpuan kaki itu jadi lebih sempit, sehingga akhirnya gaya yang bekerja itu lebih besar. Ingat seperti yang kemarin kan, sama seperti orang yang jalan sama lari. Kenapa orang yang jalan itu jadi orang yang lari lebih banyak swingnya, biar nggak lebih gampang capek gitu kan. Sama di sini, semakin banyak area yang menyentuh sama lantai, otomatis kan dia harusnya semakin gampang capek. Tetapi di sini ketika cewek misalkan pakai high heels, otomatis bagian yang berinteraksi dengan tanah semakin sedikit, tetapi beban tubuhnya itu tetap gitu. Otomatis pada bagian tersebut gaya yang bekerja akan semakin tinggi. Ya, agak berbeda dengan yang tadi orang jalan sama lari kan kita bilangnya itu energi. Tapi kalau sekarang kita lihatnya ini tekanan deh, bukan gaya berarti ya. Karena areanya semakin sempit karena pakai high heels gitu ya, bagian belakang cuma ada satu tumpuan begitu, otomatis di area situ gaya tekanannya akan semakin tinggi. Itulah kenapa akhirnya tadi siapa yang menyebutkan tumbuhnya jadi sakit karena memang di area itu gaya itu ngumpul kayak gitu. Itu yang terjadi, ya. Jadi kan kalau orang pakai high heels kan cenderungnya ya mirip sama jinjit seperti ini ya. Mirip jinjit seperti ini kan ya. Tapi kemudian di bagian ini ada satu lagi tumpuan yang ini berarti cukup besar di sini. Makanya kenapa tumitnya sakit, kemudian tumpuannya ada di bagian depan juga. Nah, kemudian tadi yang pertama disebutkan, betisnya jadi gampang pegel gitu, yaitu efek kompensasi karena rasa sakit tadi itu. Jadi karena terlalu banyak gaya yang tadi ini tekanannya kan besar di sini ya, otomatis otot itu akan harus mengkompensasi nih gaya yang tadi itu, memberikan arah itu berlawanan. Makanya akhirnya yang di bagian betis itu akan lebih terasa pegel. Itu efek biomekaniknya seperti itu, karena ada gaya yang ngumpul nih bekerja seperti tadi itu. Dan tadi kemudian efeknya, makanya orang yang pakai high heels karena mereka mungkin sudah tubuhnya sudah menyesuaikan, sudah beradaptasi dengan memakai mungkin hampir setiap hari begitu ya, sehingga yang kerasa adalah lebih nyaman pakai high heels itu karena itu sudah kesehariannya seperti itu. Ketika dipaksa nggak memakai high heels, dia pakai yang mungkin jalan biasa atau pakai sepatu yang flat, akan jadi kerasa sakit gitu. Karena memang tadi itu yang sudah jadi kebiasaan seperti apa akhirnya harus dirubah sehingga persebaran gaya yang ada di kakinya itu akan berubah juga. Dan akhirnya tubuh pun harus mengompensasi lagi, harus adjust lagi agar lebih sesuai tadi. Makanya akhirnya lebih kerasa sakit. Balik ke kasus balerina tadi. Tadi ya kalau balerina bedanya tadi itu, dia tumpuannya itu bukan di bagian ujung ini, forefoot seperti ini, tapi lebih ke ujung jari-jarinya. Dan itu memang dibantu sama postur sepatu yang khusus kayak gitu. Bagaimana kemudian untuk membalikkan normal? Nah, ini memang harus butuh rehabilitasi, membiasakan diri lagi kayak begitu. Satu pertanyaan lagi. Nanti mungkin kalau saya agak salah menyebutkan, tolong dibenarkan ya. Ini kembali lagi ke face-nya cewek ini karena memang banyak jenis macamnya dan ternyata dari sisi biomekanik tuh menarik untuk dibahas. Sekarang bisa tolong ceritakan ke saya apa bedanya? Tadi kan cuma pakai flat shoes sama high heels. Kemudian sekarang ada satu lagi jenis sepatu, ada kalau nggak salah namanya wedges, benar nggak? Saya nggak tahu istilahnya, benar nggak itu istilahnya? Benar, Pak. Nah, apa bedanya? Yang dirasain dulu, sebelum nanti ditarik ke biomekaniknya. Bedanya pakai wedges sama pakai high heels yang ini. Mungkin kalau pakai wedges lebih stabil gitu, Pak, jalannya daripada pakai high heels. Kalau dari sisi nyamannya? Lebih nyaman wedges juga. Apa lebih nggak gampang capek? Iya. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita tarik ini, tadi kan ada informasi dari Gisel yang seperti itu ya. Jadi kalau pakai wedges ternyata lebih nyaman, nggak gampang capek juga. Itu sebenarnya karena efek apa nih? Mungkin kalau yang cowok-cowok belum tahu nih, atau mungkin ada yang bisa ngasih tahu perbedaannya apa wedges sama high heels. Saya tahunya ini cuma gara-gara baca paper sebenarnya, nggak tahu yang asli sebenarnya itu namanya apa gitu ya.
Ada yang bisa cerita dikit apa bedanya wedges sama high heels? Kalau wedges Pak, dia untuk haknya itu lebih tebal, lebih luas. Gimana ya Nah. bilangnya? Permukaannya lebih besar. Kalau untuk heels dia permukaannya kecil. Jadi dia kayak runcing gitu. Itu heels. Kalau wedges itu berarti dia seluruh permukaan ada nggak atau gimana? Halo, halo. Siapa barusannya suaranya? Tetap ujungnya aja. Jadi wedges itu permukaannya memang, kalau untuk wedges itu permukaannya memang lebih luas Pak. Bisa keseluruhan atau bisa ujung aja kayak heels cuma lebih besar. Kalau heels bener-bener yang runcing gitu, jadi makin ke bawah makin tipis, makin kecil. Oke. Ini sebenarnya udah memberikan clue nih. Sebenarnya kalau kita tarik lagi nih, alasan secara biomekanik mungkin. Ada yang bisa menjelaskan nggak? Kenapa akhirnya yang wedges ini lebih nyaman, lebih gak gampang jatuh dibandingkan kalau pakai high heels? Karena tekanannya lebih kecil Pak, menekan dari tumitnya. Tahu tekanannya lebih kecil dari mana, Widi? Luas permukaan heelsnya sendiri Pak. Nah, itu. Lanjut dulu. Kan kalau apa tadi? Silakan Widi. Oh, suaranya terputus. Halo, Widi. Masih nyambung? Kalau heels kan memang kecil, rata-rata permukaannya paling kalau di itu Pak. Halo, sudah. Oke, sudah. Lanjut. Halo. Ya, lanjut. Halo. Halo, Widi. Halo, Widi, masih nyambung? Dari tumit kita sendiri. Suaranya terputus, Widi. Nggak tahu nih, internet saya atau dari sana nih? Sendiri. Sepertinya internetnya Widi, Pak. Dolang sekali lagi, Widi. Atau kalau susah diketik di chat aja. Ya ini bagus tadi penjelasannya. Silakan diulang lagi, Widi. Kalau heels, misalkan diameter kalau lingkarannya, kalau di permukaannya biasanya berbentuk lingkaran, dia diameternya paling besar 1,5 cm Pak. Jadi untuk permukaannya pun jadi kecil kan, luas permukaannya. Sedangkan kalau wedges itu bervariasi, bahkan wedges itu ada yang keseluruhannya lebih tinggi. Kalau Bapak lihat kayak sepatu tapi semua lebih tinggi itu pun bisa dibilang wedges gitu Pak. Itu tekanannya pun malah bisa jadi gak akan beda dengan yang flat. Kalau misalnya keseluruhannya lebih tinggi, bedanya kita mungkin lebih berat aja bawa sepatunya kayak gitu Pak. Nah, poinnya dapat ya. Jadi memang akhirnya tadi yang disampaikan Widi benar itu. Efek dari luas permukaan yang nempel ke ground-nya itu yang berpengaruh untuk mempengaruhi tekanannya. Karena kalau pada wedges tadi kan ada yang memang cuma di apa dibilangnya di bagian haknya doang atau mungkin secara keseluruhan. Jadi akhirnya tekanannya ya pasti akan dibagi begitu. Karena semakin luas permukaan otomatis tekanannya itu kan akan semakin kecil. Kalau gayanya itu sama semua. Kan yang pakai sama, misalnya yang pakai sama gitu ya. Jadi akhirnya yang pakai wedges otomatis akan merasa lebih nyaman, lebih nggak gampang capek. Karena memang gaya atau tekanan yang bekerja di sana akan lebih kecil dibandingkan yang pakai apa namanya high heels tadi. Kemudian poin kedua tadi juga menarik itu yang disampaikan Widi. Yang masalah jadi yang dirasakan tadi selain nyaman sama apa namanya tidak gampang capek, ya mungkin yang jadi tambahan buat penggunanya hanya beban si wedges-nya itu sendiri kayak begitu. Jadi dari sisi kenyamanan akan lebih levelnya lebih tinggi gitu ya dibandingkan untuk tadi misalnya memakai apa namanya high heels kayak gitu.
Saya awalnya nggak kepikiran untuk memberikan contoh seperti ini, tapi setelah membaca paper tuh ada orang yang membandingkan gitu ya. Sebenarnya yang nyaman tuh untuk seorang cewek itu harus kayak misalkan tinggi haknya berapa, kemudian apakah kemudian dibandingkan dengan wedges, cara jalannya bagaimana, bahkan sampai istilahnya mendesainkan bentuk sepatu khusus untuk misalkan orang-orang yang mengalami kelainan, tetapi harus tampilannya harus tetap fashionable nih. Nah makanya akhirnya banyak yang mencoba mengembangkan penelitian-penelitian itu ke arah-arah yang seperti ini, jadi lebih aplikatif gitu jadinya. Oke, kita masih punya 9 menit. Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Pak, izin tanya, Pak. Silakan. Ini kan gait cycle-nya kaki asli ya, Pak. Tapi kalau kaki buatan gitu, Pak, yang apa sih? Yang Bionik. bentuknya, ya kaki bionik yang bentuknya agak ada lengkungannya itu loh, Pak. Oh itu, ya ya. Itu seperti apa, Pak? Oke. Mungkin ini saya tanya balik dulu ke Fahri. Biasanya Fahri tahu itu yang ada bentuknya melengkung itu di apa kayak gitu? Itu lihatnya di ini sih, Pak. Di apa? Lomba lari gitu, Pak. Paralimpik. Paralimpik kan ya pasti ya. Iya, Jadi, Pak. Ini untuk orang-orang yang mengalami amputasi ya, kalau kayak begini kasusnya, entah itu yang 1 ataupun 2 kaki, memang akhirnya bentuk prostesis yang mereka gunakan berbeda dengan yang dipakai oleh orang yang dipakai sehari-hari. Karena memang ini apa tujuannya itu berbeda kayak gitu. Kenapa kalau memang dibentuknya seperti itu? Itu ada namanya. Jadi istilahnya prostesis yang bentuknya seperti itu mereka itu meniru bentuk kaki citah, tapi terbalik posisinya. Kan dia kan melengkung ke depan ya posisinya ya. Kalau citah kan melengkungnya ke belakang. Kenapa seperti itu? Karena dengan bentuk postur kaki buatannya seperti itu, orang itu akan bisa jalan lebih cepat dan tidak gampang jatuh ternyata dengan bentuk yang seperti itu. Ya, lagi-lagi biasanya pengaruh ke jenis materialnya, kemudian bagaimana pemasangan si kaki buatan itu ke kaki aslinya, itu kan sangat berpengaruh. Mungkin sebelum masuk ke sana deh, misalkan kita bicara tentang kaki buatan yang misalkan femoris yang sampai ke pertengahan femur sama lutut. Itu biasanya kan kalau untuk kaki buatan yang normal, misalkan kalian film apa ya ada beginiannya itu saya agak lupa. Saya lupa, ada filmnya Dwayne Johnson yang dia itu berusaha nyelamatin anaknya, dia ternyata pakai kaki buatan. Oh, itu bawah apa di atas ya? Mungkin mirip sama seperti itu. Nah itu kalau misalnya orang yang pakai kaki buatan seperti itu memang tujuannya untuk berjalan sehari-hari, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu memang bentuknya seperti kaki pada umumnya, cuma mungkin yang bentuknya aja yang dari luar dia batangan begitu. Tetapi berbeda untuk yang paralimpik tadi itu. Kalau untuk paralimpik dibentuknya seperti itu karena memang tujuannya untuk berlari. Itu. Ini nanti mungkin kalau teman-teman di sini Fahri dan teman-teman cari yang lain misalkan untuk paralimpik tapi yang setahu saya itu kayak mungkin bukan paralimpik deh. Untuk yang olimpiade atau mungkin perlombaan begitu tapi yang skating gitu. Bentuknya pun pasti akan macam-macam karena akan berbeda dengan skating yang misalkan untuk yang normal karena biasanya yang dilihat keindahannya sama yang memang untuk lomba begitu yang cepet-cepetan itu akan berbeda bentuknya. Sama dengan tadi itu untuk kaki prostesis. Jadi tujuannya seperti apa itu disesuaikan dan memang untuk bentuk yang pas digunakan untuk berlari tadi bentuknya yang kaki citah terbalik kayak gitu. Atau masih ada yang dibingungkan, Fahri? Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah cukup sih Pak, terima kasih. Nah, memang kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana cara orang berjalan tuh sangat bervariasi banget gitu ya, dan bahkan dari sisi yang normal saja itu macam-macam. Kita di sini tadi belum bicara tentang masalah olahraga sama sekali gitu kan ya. Bahkan ada kan nanti di kayak contoh misalkan untuk orang lari sprinter. Sprinter itu kalau misalkan untuk jalan biasa kan normal seperti orang biasa, tapi yang paling penting bagi mereka itu adalah beberapa detik pertama ketika ketika
lepas landas ketika mulai mau lari. Itu adalah titik krusial untuk mereka para sprinter, dan itu posturnya seperti apa, jinjitnya seperti apa, itu juga dipelajari di biomekanik untuk fokus yang ke arah sport biomechanics. Jadi kayak misalkan saya tuh agak lupa istilahnya itu apa ya, bombing start atau apa ya. Pokoknya istilahnya ledakan pertama ketika orang itu mau lari, nah itu benar-benar dipengaruhi sama postur, bentuk posisinya seperti apa, sama jinjitnya dia itu harus seperti apa. Nah, hal-hal seperti yang akhirnya pasti sudah bergeser sama dari kondisi normal. Kalau kondisi normal kan kita tahu ya orang kan berjalan gitu ya, itu yang kita anggap sebagai normal. Tapi ketika memang untuk tujuan-tujuan tertentu, kayak misalkan kalau ya dari tugas kalian misalkan, atau yang kemarin sudah kita bahas, lari, naik tangga, terus kemudian tadi misalkan sprinter, itu pasti udah geser dari kondisi normalnya. Dan bentuk tadi yang M-shape-nya udah pasti nggak seperti itu, sudah geser banget. Apalagi kalau untuk orang lari otomatis M-shape-nya ini akan sangat sempit gitu, karena memang yang paling diutamakan adalah mendapatkan fase swing terpanjang. Kayak gitu. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya kembali ke sini ya sedikit. Nah ini kalau kalian lihat di sini sekarang pun sudah begitu canggih gitu ya untuk kemudian melihat gate analisisnya. Jadi orangnya tadi kan misalkan seperti ini ya. Nah ini kalau misalkan ada yang oranye itu, ini markernya, dan tujuannya untuk melihat secara visualnya agar kemudian memberikan informasi tadi ya lebih ke sendi. Tapi posisinya sepertinya kurang pas ini. Harusnya tuh pas di bagian sendinya. Jadi kalau harusnya tuh di bagian sini, kalau di pinggul, kemudian di lutut di sini, ankle juga begitu. Dan biasanya orangnya itu pasti pakai semacam pakaian renang gitu. Jadi yang nempel ke tubuh pakaiannya dan tidak banyak mengganggu karena kan mau dianalisis secara visual juga. Dan kemudian biasanya dibantu pakai ada visualnya itu seperti orang seperti ini biar kelihatan posturnya itu yang kayak gimana. Kemudian ini biasanya itu EMG-nya. Oh bisa jadi ini EMG-nya ya yang dipasang ini. Ini hasil EMG-nya. Kayak gitu. Sisa 2 menit. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, minggu depan kita akan membahas mengenai tadi ya biomaterial orthopedics, tapi di sini kita fokusnya untuk minggu depan dan minggu depannya lagi ada 4 yang akan kita bahas, yang itu implan tapi untuk yang di bahu, pinggul, lutut, dan ankle. Nanti akan ada beberapa macamnya dan ada beberapa hal yang istilahnya harus diperhatikan ketika harus memilih yang seperti apa nih, mulai sampai nanti ke bagian materialnya yang akan kita perhitungkan. Karena nanti kalau misalkan kita berbicara tentang biomekanik, terutama untuk implan ya, implan tulang terutama yang seperti ini, itu bukan implan tulang siapa ya, pengganti sendi gitu ya bahasanya. Itu nggak akan lepas dari pemilihan bahan, karena setiap bahan itu punya karakteristik masing-masing dan mereka punya kelebihan dan kekurangannya. Dan itu masih menjadi tetap debatable kalau misalkan di bidang tadi penggantian sendi, karena memang ternyata satu dengan yang lain tuh tadi ada plus minusnya, tergantung kebutuhan dan preferensi dokternya. Kalau begitu, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.